Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Rafanti dari Pendidikan Matematika kelas 5C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuktian teorema limit pusat yang terdapat dalam buku Matematika Statistik with Application, chapter ke-7, tepatnya pada teorema 7.5. Jadi teoremanya ialah, misalkan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya menjadi variabel acak dengan fungsi dimaksudnya fungsi ya, dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut. Jika limit N menuju hingga MNT sama dengan MT untuk semua bilangan real T, maka fungsi distribusi Yn-nya akan konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N menuju tak hingga. Kita akan membuktikan berdasarkan teorema 7.4, yakni yang ini, teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma. Yakni, bentuk ini sama bisa juga dituliskan menjadi seperti ini, yakni akar N dikali Y bar min mu per sigma. Nah, Y bar ini menurut teorema 7.1 yang ini ialah 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Maka Y bar ini dikalikan dengan akar N. Dimasukkan ke dalam sini dan dikalikan dengan akar N. Bentuknya akan menjadi seperti ini. 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurangi N kali mu per sigma. Sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N ZI, di mana ZI-nya tadi ialah ini, YI dikurangi mu per sigma. Ya, jadi YI dikurangi mu per sigma bisa dituliskan menjadi ZI. Nah, karena variabel acak YI-nya adalah independen dan terdistribusi secara identik, maka ZI dengan I-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N adalah independen dan terdistribusi identik dengan ZI atau nilai harapannya sama dengan 0 dan varians dari ZI atau V ZI sama dengan 1. Dan karena fungsi pembangkit momen dari jumlah acak independen variabel adalah hasil kali dari masing-masing fungsi pembangkit momennya, maka M sigma ZIT sama dengan MZ1 kali T dikali MZ2T dikali dan seterusnya sampai MZN T sama dengan MZ1T pangkat N. Ini pangkat N karena tadi Z-nya sampai N. Dan MUN, kita masukkan UN-nya ini, T sama dengan M sigma ZI kali T per akar N. Tadi kan UN hasilnya seperti ini. 1 per akar N karena dia dengan T, maka menjadi T per akar N. Sigma ZI T per akar N karena dengan T. Sama dengan MZ1 dikali T per akar N pangkat N. Kemudian, menurut teorema Taylor, dengan sisa MZ1T sama dengan MZ1 kali 0 ditambah M aksen Z1 kali 0 ditambah M aksen Z1 Si, ini namanya adalah Si, biasanya simbol ini menunjukkan random variable atau peubah acak atau variabel acak. Si kali T kuadrat per 2, di mana Si-nya lebih dari 0 dan kurang dari T. Dan karena MZ1-nya kali 0 sama dengan E, itu nilai harapan, dikali E pangkat 0 Z1, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Maka E dikali 1 sama dengan 1, dan M aksen Z1 kali 0 sama dengan
E dikali Z1 sama dengan 0, M aksen Z1 kali T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 kali Si per 2 T kuadrat, di mana Si-nya lebih dari 0 kurang dari T. Oleh karena itu, M untuk UN kali T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Si kali N per 2 dikali T per akar N kuadrat per N. Ini menurut M yang tadi. Nih, yang ini. Kita tinggal masukkan ini dari hasil yang ini. T-nya diubah menjadi T per akar N, karena tadi fungsi pembangkit momen untuk UN-nya adalah T per akar N kuadrat per pangkat N. Maka 1 ditambah M double aksen Z1 Sin dikali T kuadrat per 2 per N pangkat N, di mana Si kali N-nya lebih dari 0 dan juga kurang dari T per akar N. Kemudian perhatikan bahwa sebagai N menuju tak hingga, dikali N menuju 0 dan M double aksen Z1 dikali N T kuadrat per 2 menuju M, maka M kuadrat Z1 dikali 0 T kuadrat per 2 sama dengan E dikali Z1 kuadrat dikali T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2, karena Z1 kuadratnya sama dengan nilai variansnya atau VZ1 sama dengan 1. Ingat bahwa jika limit N menuju tak hingga Bn sama dengan B, maka jika limit N menuju tak hingga 1 plus Bn per N pangkat N hasilnya adalah E pangkat B, sehingga limit N menuju tak hingga MUNT sama dengan limit N menuju tak hingga dikali 1 tambah M double aksen Z1 dikali Cn kali T kuadrat per 2 per N pangkat N hasilnya adalah E pangkat T kuadrat per 2. Fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Nah, dengan menerapkan teorema 7.5 ini, kita menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen dengan fungsi distribusi variabel acak normal standar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian, pembuatan video maupun penjelasan pada slide PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.